Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bagi anak-anak solih dan solihah kelas 6. Alhamdulillah bertemu kembali dengan pembelajaran PAI. Dan ini adalah pembelajaran terakhir sebelum besok kita PTS ya. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, ada mutiara hikmah bahwa kerjakanlah kebaikan meskipun kamu anggap itu kecil, sebab engkau tidak tahu kebaikan mana yang akan memasukkanmu ke surga. Dari Hasan Al-Basri. Ya, jadi itu anak-anak, mari semangat melakukan kebaikan sekecil apapun itu. Karena siapa tahu sesuatu yang kecil itu bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin. Anak-anak, untuk peta konsep kita hari ini, kita akan mengenal nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Yang kedua, cara mengamalkan Asmaul Husna. Dan yang ketiga terakhir, diakhiri dengan evaluasi atau latihan soal. Tentang apa anak-anak hari ini kita? Yaitu mengenal Asmaul Husna. Baik. Anak-anak, kita tahu bahwa Allah adalah Sang Pencipta atau biasa disebut dengan Khalik. Sedangkan semua ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi ini dinamakan makhluk, ya. Lalu, bagaimana cara kita agar dapat mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik dan indah. Pertanyaannya, ada berapakah Asmaul Husna itu? Baik, ya, ada 99 atau 100 dikurangi 1, yaitu 99 nama Allah yang baik dan indah. Baik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, niscaya ia akan dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, jadi hari ini kita akan fokus 4 Asmaul Husna, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Sudah tahu artinya? Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah nama Allah As-Somad. Apa itu artinya As-Somad? Anak-anak, tahukah kalian bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendirian dan kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain? Akan tetapi Allah itu adalah zat yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Nah, makanya As-Somad itu artinya maha dibutuhkan, atau bisa disebut maha tempat meminta, atau yang menjadi tumpuan, itu juga bisa, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tempat manusia bersandar, manusia meminta, gitu ya. Makanya tidak boleh bersandar kepada orang lain. Bersandar kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 2.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi ada kata-kata Allahus samad ya. Yang kedua adalah al-muqtadir. Apa artinya al-muqtadir? Anak-anak, tahukah kalian bahwa yang menguasai alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala? Seperti gunung-gunung yang tegak berdiri, sungai yang panjang berliku, sistem tata surya yang di angkasa itu, bintang, binatang yang ada di darat dan di laut, yang beraneka rupa, semuanya itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Muqtadir artinya adalah Allah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatu sesuai kehendaknya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 82 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Yang ketiga adalah al-muqaddim. Al-muqaddim artinya yang maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa taala maha mendahulukan atas siapapun dan apapun yang dikehendakinya. Siapa dan apa yang didahulukan oleh Allah, maka tidak ada makhluk yang dapat mengakhirkan atau menundanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Qaf ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Maksud dari ayat tersebut adalah Allah telah mendahulukan peringatan daripada siksa Allah. Tidak akan menyiksa manusia sebelum mereka mendapatkan peringatan dari Allah melalui Rasulnya. Jadi itu ya al-muqaddim. Yang terakhir adalah al-baqi. Al-baqi artinya Allah maha kekal. Allah tidak akan binasa. Allah akan kekal selama-lamanya. Allah satu-satunya zat yang kekal dan selain Allah tidak ada yang kekal abadi. Semuanya akan hancur binasa kecuali Allah. Contohnya peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, kebakaran yang merusak lingkungan, dan proses manusia dari lahir sampai meninggal dunia. Hal itu semua menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal, akan hancur atau fana. Sebaliknya adalah kekal. Fana itu rusak ya. Kebalikannya adalah baqi atau kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Contoh lain dari peristiwa pencarian Tuhan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ya, yang sudah pernah kita dengar ceritanya, itu menandakan bahwa
semuanya alam itu tidak ada yang kekal. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ya anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini yaitu tentang As-Samad, Al-Muqaddim, Al-Muqtadir, dan Al-Baqi. Bisa diingat lagu Asmaul Husna yang setiap pagi kita dengarkan itu. Gimana bunyinya lagunya? Ya Somad, ma dibutuhkan. Ya Muqtadir berkuasa, ya Muqaddim yang mendahulukan, ya Baqi maha kekal. Ya, itu lagunya ya. Baik anak-anak, nanti silahkan dikerjakan latihannya ya. Semangat anak-anak. Ustazah akhiri pembelajaran kita hari ini. Semangat PTS pekan depan. Terima kasih anak-anak. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.